Pendekar Buta Jilid 01. Puncak Laosan tampak menjulang tinggi di antara pegunungan di Provinsi Santung yang kecil-kecil, biarpun sebenarnya Laosan hanya 1.100 meter tingginya. Pemandangan alam dari puncak ini amat indahnya. Memandang ke sebelah timur tampak Laut Kuning yang luas, ke sebelah utara Selat Pohai, ke sebelah barat Pegunungan Santung dengan puncak Taisan tampak gagah menjulang tinggi. Kemudian pada sebelah selatan tampak sawah ladang dan perkampungan yang subur. Hari masih pagi benar, namun sepagi itu sudah ada seorang manusia duduk di atas batu gunung di puncak Laosan. Angin dari Laut Kuning membuat hawa gunung menjadi makin dingin sejuk, memecahkan kulit muka dan menusuk-nusuk tulang. Akan tetapi orang yang duduk di atas batu itu seakan-akan tidak merasakan ini semua. Tentu orang akan mengira dia sudah membeku atau membatu, kalau saja mulutnya tidak terdengar bersajak dengan suara nyaring, jelas dan bersemangat. Wahai kasih, aku di sini. Di puncak Laosan menjulang tinggi menjadi raja sunyi di angkasa raya, naga-naga awan muncul dari laut di bawah kaki terbang melayang menuju kemari bersujud di sekelilingku meniupkan angin sejuk. Kasih, aku menanti kehadiranmu memberi cahaya dan kehangatan pada jiwa ragaku. Wahai kasih, aku di sini. Agaknya orang ini merasa sangat gembira dengan sajak yang dikarangnya sambil duduk itu. Diulangnya sajak ini, malah kemudian dinyanyikannya dengan suara nyaring. Tangan kanannya memukul-mukulkan tongkat pada batu dan menimbulkan bunyi tok-tak berirama, mengiringi suara nyanyiannya. Suaranya yang nyaring bergema di puncak, terbawa angin dan kadang-kadang terdengar bergetar penuh perasaan, terutama di bagian, kasih, aku di sini 4. Kadang-kadang tangan kirinya meraba-raba ke atas tanah di mana terdapat 2 macam bungkusan. Agaknya dia khawatir kalau angin yang keras akan menerbangkan 2 bungkusan pakaian dan obat-obatan itu. Melihat cara ia tadi meraba-raba, mudah diduga bahwa orang ini adalah seorang buta. Memang sebenarnya lah, dia seorang buta, masih muda benar, baru 20 tahun lebih, takkan lewat dari 25 tahun umurnya. Sesungguhnya wajahnya sangat tampan, kulit mukanya putih bersih dengan dahi lebar, daun telinga panjang, hidung mancung dan mulut yang manis bentuknya. Alisnya yang hitam dan berbentuk golok melindungi sepasang mata yang selalu dipejamkan, mata yang sudah tiada bijinya sehingga kelihatan peluputnya mencekung, mendatangkan keharuan bagi yang melihatnya. Rambutnya yang hitam digelung ke atas serta dibungkus kain kepala hijau. Pakaiannya amat sederhana, baju berlengan panjang dan lebar berwarna kuning kemerahan, celana berwarna kuning dan meskipun pakaian ini terbuat dari bahan yang kasar, namun amat bersih. Wahai kasih, aku di sini. Pemuda buta ini bangkit berdiri dan mengembangkan kedua lengannya, seakan-akan hendak menyambut atau memeluk kedatangan kekasihnya. Tapi kekasihnya itu tidak ada, yang ada hanya sinar matahari pagi yang mulai menyembul keluar dari permukaan Laut Kuning. Kekasihku, matahariku, dengan kehadiranmu di sampingku, aku sanggup bertahan 1000 tahun lagi. Si buta ini tersenyum-senyum dan wajah itu menjadi semakin tampan, akan tetapi juga makin mengharukan. Ia benar-benar kelihatan gembira sekali. Setelah menyambut kekasihnya yang agaknya sinar matahari itulah, si buta lalu duduk kembali, membuka bungkusan pakaiannya, mengeluarkan sepotong roti kering dan dia mulai sarapan dengan enaknya. Agaknya dia tidak tahu bahwa sudah sejak tadi, kurang lebih 100 meter di sebelah belakangnya, berdiri seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam. Laki-laki ini usianya 40-an, berkumis panjang tanpa jenggot, pakaiannya serba hitam dan gerak-geriknya kasar. Di pinggangnya tergantung sebatang golok telanjang dan di punggungnya sebuah bungkusan kain kuning. Setelah memperhatikan beberapa lama kepada si buta dan melihat si buta mulai sarapan pagi, laki-laki tinggi besar ini mengomel, sialan, sekali mendapat mangsa, seorang buta gila. Dia terbatuk beberapa kali. Angin sejuk itu agaknya sangat mengganggu pernapasannya. Akan tetapi dia tidak menghentikan langkahnya mendekati si buta yang sedang makan. Setelah tiba di belakang si buta dalam jarak 1 meter, dia berhenti dan membentak, "Hi, buta gila, apa isi kedua bungkusanmu itu?" Orang muda buta itu memutar diri, masih duduk dan cepat-cepat menjawab dengan suara ramah, "Wah, ada teman, bagus, mari silakan duduk, sahabat. Rotiku masih banyak, mari kita sarapan bersama." Tangannya meraba-raba, mengeluarkan sepotong besar roti kering dari bungkusannya itu dan dengan wajah tersenyum serta peluput mata cekung itu bergerak pula, kemudian ia mengangsurkan roti itu kepada si muka hitam. Si muka hitam dengan geram menggerakkan kaki dan roti di tangan si buta itu terlempar jauh, menggelinding dan lenyap ke dalam jurang. "Siapa sudi roti busukmu?" Orang muda buta itu menyeringai, tapi menghela napas panjang dan suaranya tetap halus pada saat dia berkata, "Sahabat, kiranya kau tidak lapar." Heran sekali ada orang menolak makan di saat cahaya kehidupan mulai menerangi bumi. Semua makhluk sibuk mencari makan, jangan-jangan kau sakit, cerewet. Berikan bungkusan pakaianmu kepadaku, bentak si muka hitam. Oh, jadi pakaiankah yang kau butuhkan?" Si buta mengangguk-angguk dan tangannya diulur ke depan, meraba ujung baju si muka hitam. Pakaianmu masih baik tapi amat kotor. Boleh, biarlah ku beri 1 setel kepadamu. Aku masih mempunyai 3 setel di dalam bungkusan ini. Buta gila, serahkan semua pakaianmu kepadaku, dengus si muka hitam yang disusul oleh suara batuk-batuk. "Semua milikmu harus kau serahkan kepadaku kalau kau ingin tetap hidup." Si buta menggeleng-gelengkan kepalanya dan menarik napas panjang. "Air, kiranya kau benar-benar sakit. 2 macam penyakit sedang mencengkeramu, sahabat. Yang satu adalah penyakit akibat luka dalam di tubuhmu. Di dalam tubuhmu sudah kemasukan hawa beracun yang menimbulkan rasa gatal pada kerongkonganmu dan sewaktu-waktu, apalagi kalau kau marah-marah seperti sekarang ini, timbul rasa sesak di dalam dada sebelah kanan. Penyakit pertama ini tidak hebat, paling-paling merenggut nyawa dari tubuh, akan tetapi penyakitmu yang kedua lebih payah lagi karena merupakan penyakit jiwa yang membuat kau tidak pernah menaruh kasihan kepada orang lain, membuat kau kejam dan suka mempergunakan kekerasan untuk mengganggu orang lain. Tutup mulutmu dan serahkan bungkusan-bungkusan itu." Si muka hitam bergerak maju dan menyambar bungkusan pakaian. Akan tetapi dia tidak berhasil merampas bungkusan obat yang dipeluk erat-erat oleh si buta. Ambillah bungkusan pakaianku. Aku tidak gila pakaian seperti engkau, tapi bungkusan obat ini sama sekali tak boleh kau ambil. Aku sendiri tidak membutuhkan, akan tetapi orang-orang lain yang sakit akan membutuhkannya." Ia sudah berdiri sekarang, bungkusan obat itu dia sampirkan di pundak, tongkat dipegang di tangan kiri. Si muka hitam ragu-ragu, tidak jadi merampas bungkusan obat, tetapi juga tidak segera pergi dari situ. Dia memandang tajam, lalu bertanya dengan suara kasar, "Heh, buta, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku menderita luka dalam?" Orang muda buta itu tersenyum lebar. Deretan giginya yang sehat kuat mengkilap terkena cahaya matahari pagi, putih seperti deretan mutiara. "Aku si buta ini tukang obat, kau tahu. Tentu saja aku dapat mengetahui keadaanmu karena kau terbatuk-batuk
tadi. Sahabat, maukah kau kuobati? Si muka hitam melengak, memandang penuh selidik. Mana dia bisa percaya? Baru saja dia merampas pakaian orang ini, mungkinkah dia mau mengobatinya? Tidak sudi. Kau kira aku begitu bodoh, jawabnya sambil tertawa mengejek. Kau hanya pura-pura hendak mengobati, padahal kau tentu akan memberi racun untuk membunuhku, membalas dendam karena pakaianmu kurampas. Hahaha, jangan kau kira aku tolol. Aku adalah Hak TWA2. Si hitam bergolok besar, mana bisa kau akali begitu saja? Bukan aku yang akan mati karena kau racuni, melainkan kau yang akan mampus di tanganku. Kau tahu aku terluka, pasti kau anak buah si tua bangka BHE Jahanam. Setelah berkata begitu si muka hitam melangkah maju dan tangan kanannya menghantam ke arah orang muda buta itu. Hebat pukulannya, keras sekali sampai mendatangkan sambaran angin. Agaknya dengan sekali pukulan ini si muka hitam yang berjuluk Hak TWA2 itu bermaksud untuk membikin remuk kepala si buta. Akan tetapi betapa kagetnya ketika tiba-tiba lengan kanannya terbentur dengan sesuatu yang keras dan membuat tangannya lumpuh. Kemudian dia merasa dadanya bagai diraba orang, membuat napasnya sesak dan dia terhuyung-huyung mundur. Dia terheran-heran melihat si buta itu masih berdiri dan tersenyum-senyum seperti tadi. Sama sekali ia tak melihat si buta ini tadi bergerak. Akan tetapi siapakah tadi yang menangkis pukulannya dan siapa pula yang meraba-raba ke arah dadanya? Ia merasa jeri, mengira bahwa tentu ada orang sakti membantu si buta ini, atau jangan-jangan si tua bangka BHE sendiri yang berada di sini. Punggungnya terasa dingin dan seram. Cepat dicabutnya golok besarnya. Betapapun juga kalau benar-benar orang si BHE itu muncul, dia hendak melawan mati-matian. Dengan garang goloknya dia gerak-gerakan ke kanan kiri sampai terlihat cahaya kilat menyambar-nyambar ketika golok itu tertimpa sinar matahari. Mendadak si buta tertawa dan berkata, sahabat tinggi besar, untung kau bahwa luka dalam di tubuhmu sudah lenyap sekarang. Dan orang buta itu membalikkan tubuh, duduk di atas batu tadi dan tidak mempedulikan pemegang golok yang masih menggerak-gerakan goloknya. Hek TWA2 makin curiga. Jelas bahwa tidak ada orang lain di situ. Selihai-lihainya si tua BHE, kalau dia berada di situ tentu akan nampak olehnya. Habis siapa yang melawannya tadi? Si buta ini kah? Tak mungkin. Perlahan-lahan dia menghampiri. Sekali bacok akan mampuslah si buta. Sudah banyak dia membunuh orang, baik bersebab maupun tidak. Saat itu dia sedang mengkal hati, dikalahkan orang dan terluka hebat. Si buta ini tahu dia terluka, memalukan saja, maka harus dibunuh. Goloknya bergerak cepat ke leher orang. Dia seakan melihat ada kilat dari angkasa yang menyambar-nyambar dua kali, merasa betapa tangan kanannya tergetar, lalu ada tenaga aneh mendorongnya ke belakang sampai 5 tindak. Wajahnya pucat sekali. Golok itu tinggal gagangnya saja dan di bawah kakinya kelihatan 2 buah potongan golok. Adapun si buta tadi masih saja duduk di atas batu sambil memegangi tongkat yang kini dipukul-pukulkan ke atas batu sambil bernyanyi, wahai kasih, aku di sini. Hek TWA2 menggigil, lalu membuang gagang goloknya dan larilah dia menuruni puncak, tidak lupa membawa serta bungkusan pakaian yang dirampasnya tadi. Dia melarikan diri seperti dikejar iblis gunung. Dari jauh dia masih mendengar suara si buta bernyanyi-nyanyi. Suara nyanyian ini amat menyeramkan baginya, seolah-olah mengejarnya, membuat dia memperhebat tenaganya untuk lari. 10 star hari telah siang ketika serombongan orang tergesa-gesa mendaki puncak Laosan. 15 orang ini adalah laki-laki semua, rata-rata bertubuh tegap kuat dengan gerak-gerik yang kasar. Melihat cara mereka mendaki puncak yang amat sukar dilalui itu secara cepat dan cekatan, bisa diduga bahwa mereka adalah orang-orang yang telah biasa melakukan perjalanan di gunung-gunung serta memiliki tubuh yang kuat. Apalagi melihat betapa setiap orang membawa senjata tajam, tergantung di punggung atau di pinggang. Yang berjalan paling depan adalah si muka hitam tinggi besar yang pagi hari tadi bertemu dengan orang muda buta di puncak itu. Ialah Hek TWA2, si golok besar muka hitam. Setelah tiba di puncak, di mana si buta tadi duduk bernyanyi, hiruk-pikuklah suara mereka. Mana dia si buta itu? Tuako bertubi-tubi pertanyaan ini menyerang Hek TWA2 yang menjadi sibuk juga. Bisa celaka dia kalau tidak dapat menemukan orang muda buta tadi. Seperti telah kita ketahui, Hek TWA2 ini tadi lari tunggang langgang ketakutan setelah 2 kali menyerang si buta. Dia roboh secara aneh. Dengan napas terengah-engah dia masuk hutan di pegunungan sebelah barat di mana kawan-kawannya berada. Kemudian dengan hati masih merasa seram dia menceritakan semua pengalamannya. Hek TWA2 ialah seorang di antara anak buah atau anggota perkumpulan Hui Houang, perkumpulan harimau terbang, yaitu satu perkumpulan golongan hitam, penjahat, yang anggotanya terdiri dari para perampok-perampok di Santung. Hui Houang berpusat di pegunungan Santung dan dikepalai oleh seorang bernama Lau Peng yang berusia 50 tahun, bertubuh gemuk pendek dan bermuka kuning. Pada waktu itu, Hui Houang sedang berada dalam kedukaan karena baru saja mereka kalah berperang melawan musuh lama mereka, yaitu orang-orang dari Qiang Liong Pang, perkumpulan naga sungai. Banyak di antara mereka yang terluka, bahkan Hui Houang Chu Lau Peng sendiri juga terluka hebat. Dalam usahanya untuk membalas dendam, Lau Peng mendatangkan beberapa orang sahabatnya yang pada waktu itu sudah berkumpul di situ. Ketika mendengar penuturan Hek TWA2, Lau Peng sangat tertarik, terlebih lagi melihat gerak-gerik Hek TWA2 yang berbeda dengan tadi sebelum bertemu dengan orang buta aneh itu. Buka bajumu, Lau Peng memerintah. Hek TWA2 tidak mengerti apa maksud perintah ini, namun dia tidak berani membantah dan ia pun membuka bajunya. Lau Peng mendekati, meraba dada anak buahnya ini dan mengeluarkan seruan tertahan. Kau benar manusia tolol, tiba-tiba dia berseru. Lukamu sudah disembuhkan orang dan kau menganggap dia anak buah musuh. Dia itu seorang ahli pengobatan yang pandai. Kerbau goblok kau. Hayo lekas bawa beberapa orang kawan, cari dia dan suruh ke sini. Siapa tahu dia dapat mengobati kita semua. Hek TWA2 kaget dan juga girang ketika dia mendapat kenyataan bahwa memang betul lukanya di dalam tubuh akibat pukulan beracun dari pihak lawan sudah sembuh. Bintik merah di dadanya telah lenyap dan tidak ada rasa nyeri sedikit pun juga. Biarpun dia amat terheran-heran bagaimana dan kapan orang mengobatinya, namun dia tidak berani banyak bicara lagi, maklum akan watak ketuanya yang amat keras. Dia pun khawatir takkan dapat mencari orang buta itu. Karena inilah, maka dia menjadi sibuk dan bingung ketika dia dan kawan-kawannya tiba di puncak Laosan. Dia tak melihat orang muda buta yang tadi. Tak mungkin dia bisa pergi jauh, katanya. Hatinya berdebar penuh kekhawatiran karena dia pun tahu bahwa kalau dia tidak dapat membawa si buta itu ke depan ketuanya, dia tentu akan menerima hukuman yang hebat. Seorang buta mana bisa turun dari puncak dengan cepat, tanpa dibantu tongkatnya dia takkan mampu melangkahkan kaki. Ucapan ini dikeluarkan dengan suara tenang karena dia percaya bahwa orang buta itu pasti belum pergi jauh. Hek Tuako, jangan pandang rendah orang aneh itu. Apabila dia bisa naik ke puncak ini tentu juga mampu turun, kata seorang kawannya. Hek TWA2 menjadi pucat mendengar ini. Celaka, hayo kita cepat mencarinya. Kita berpencar ke 4 penjuru. Aku akan naik ke pohon besar itu untuk melihat dari atas. Dengan cepat dia kemudian lari menghampiri pohon dan sekali mengenjot kedua kakinya, tubuhnya melayang naik ke atas pohon. Hebat juga kepandaian si muka hitam ini. Pantas saja pagi tadi dia lari ketakutan ketika 2 kali menyerang si buta. Dia sendiri yang kalah tanpa dapat tahu siapa yang telah mengalahkannya. Siapa yang tidak akan merasa seram? Kepandaiannya cukup tinggi. Apalagi
apalagi menghadapi seorang pemuda buta, belum tentu dia akan kalah dalam pertempuran. Akan tetapi pagi tadi dia merasa seakan-akan melawan iblis yang melindungi si buta. Hei, itu dia di sana. Hahaha, apa kataku? Dia tidak akan bisa pergi jauh. Tiba-tiba Hek Twe Atu berseru kegirangan sambil meloncat turun dari cabang pohon. Kawan-kawannya yang sudah mulai berpencar mencari keempat penjuru, mendengar teriakan ini ikut menjadi girang. Mereka juga mengharapkan si tabib buta itu akan dapat menyembuhkan ketua mereka dan 20 lebih teman-teman lain yang juga terluka hebat. Setelah Hek Twe Atu turun, 15 orang ini berlari-lari cepat menuruni puncak, dipimpin oleh Hek Twe Atu. Betul saja, tak lama kemudian mereka melihat orang muda buta itu. Dengan tongkatnya meraba-raba dan memukul-mukul ke tanah di depan kakinya, orang buta ini berjalan perlahan-lahan. Buntalan obat tergantung di punggungnya dan dari jauh sudah terdengar suaranya bernyanyi-nyanyi. Siapakah sebetulnya orang muda tampan yang buta ini? Dia bukan orang sembarangan. Namanya Kwa Kun Hong, putra tunggal dari ketua Hoa San Pai yang bernama Kwa Tin Xiong dan berjuluk Hoa Sanit Kiam, si pedang tunggal dari Hoa San, seorang pendekar gagah perkasa. Ibunya juga seorang tokoh Hoa San Pai yang kosen berjuluk Kia Meng Chu, si bayangan pedang. Akan tetapi orang muda buta yang sakti ini sama sekali bukan murid ayah bundanya sendiri. Secara kebetulan dia mewarisi ilmu silat Raja Wali Emas, Kim Tiao Kun, malah akhir-akhir ini dia menerima pula ilmu silat Im Yang Sin Hoat dari si Raja Pedang Tan Beng San ketua dari Tai San Pai. Karena inilah, maka biarpun usianya baru 25 tahun, dia telah mewarisi ilmu kesaktian yang luar biasa. Kwa Kun Hang bukan buta semenjak lahir. Baru saja 3 tahun dia menjadi buta. Dia buta karena secara nekat sudah mencokal keluar kedua biji matanya sendiri, karena penyesalan hatinya karena kekasihnya, putri ketua Tai San Pai, telah membunuh diri. Gadis itu telah ditunangkan dengan putra ketua Kun Lun Pai dan telah membunuh diri di depannya akibat putus asa dalam cinta kasihnya dengan Kwa Kun Hong. Semenjak hatinya patah dalam cinta kasih dan 2 biji matanya diakorbankan, pemuda ini lalu merantau, kemana saja kedua kakinya membawanya. Dahulu dia telah mewarisi ilmu pengobatan dari kitab-kitab milik Toat Beng Yokmo, setan obat pencabut nyawa, maka kini dalam perantauannya ia menjadi seorang tabib buta yang selalu siap menolong orang-orang sakit. Tentu saja karena kebutaannya, biarpun dia memiliki kepandaian tinggi, dia tidak dapat melakukan perjalanan cepat. Hanya dapat maju karena bantuan tongkatnya dan kakinya membawanya dari dusun ke dusun, dari kota ke kota dan dari gunung ke gunung. Dia sengaja tidak pernah mau bertanya kepada orang lain tentang tempat yang akan dia datangi karena memang dia tidak mempunyai tujuan tertentu. Sesudah tiba pada suatu tempat, barulah dia akan bertanya dan adalah hal yang mendatangkan kegirangan juga mengetahui sebuah tempat yang sama sekali tak pernah diduga sebelumnya. Pada sore hari kemarin dia mendaki ke puncak Laosan yang pernah dia dengar tentang keindahannya. Semalam suntuk dia berdiam di puncak ini dan meskipun dia sudah tidak dapat mempergunakan kedua matanya lagi untuk menikmati tamasya alam indah, namun dengan perasaannya dia dapat menikmati hawa sejuk dan kehangatan matahari terbit. Dengan hidungnya dia dapat menikmati keharuman bunga-bunga dan tumbuhan yang sedap. Dengan telinganya dia dapat menikmati suara merdu dari kicau burung di antara desir angin yang berdendang dan bergurau dengan daun-daun pohon. Ketika dia duduk bersanjak di puncak Laosan, khayalnya menciptakan tamasya alam yang agaknya jauh lebih indah daripada kenyataan yang tak dapat dilihatnya lagi itu. Kwa Kun Hang memang seorang pemuda yang luar biasa. Ilmu silatnya tinggi sekali, ilmu pengobatannya juga tinggi dan selain kedua ilmu ini, dia pun sangat pandai dalam hal kesusastraan, pandai bersajak, bernyanyi, dan tulisan tangannya amat indah. Kalau saja sepasang matanya tidak buta lagi, dia pun merupakan seorang ahli dalam hal ilmu sihir yang pernah dia pelajari dari paman gurunya, yaitu Sineng Chu, Garuda Sakti, Lui Bo. Tentu saja biarpun ilmu sihir yang berdasarkan hawa murni dan kekuatan batin ini masih terdapat di tubuhnya, namun dia tidak dapat lagi mempergunakannya karena penggunaan ilmu ini harus melalui pandangan mata. Peristiwa aneh yang dialami Hek Twe Atu, sama sekali bukanlah perbuatan iblis atau orang sakti yang melindungi Kun Hong. Pemuda buta ini sendiri yang menggunakan kesaktian ilmu silatnya untuk mengalahkan Hek Twe Atu dan sekaligus untuk menyembuhkan daripada luka dalam yang mengancam keselamatan nyawanya. Dari peristiwa ini saja dapat dibayangkan betapa hebat pemuda ini. Tidak saja hebat ilmu kepandaiannya, yang lebih hebat lagi adalah pribudinya. Hek Twe Atu sudah memakinya, menghinanya, bahkan sudah menyerangnya dengan niat membunuh. Akan tetapi Kun Hang masih berhati lapang, tidak hanya memaafkan ini semua, malah telah mengobatinya dengan beberapa totokan pada jalan darah di dada sehingga orang kasar itu menjadi sembuh. Pada saat rombongan 15 orang anggota Hui Hong Pang itu lari mengejarnya, Kun Hang tengah berjalan perlahan-lahan menuruni puncak sambil berdendang dengan sajak ciptaannya sendiri yang memuji-muji tentang keindahan alam, tentang burung-burung, bunga, kupu-kupu dan anak sungai. Tiba-tiba dia memiringkan kepala tanpa menghentikan nyanyiannya. Telinganya yang kini menggantikan pekerjaan kedua matanya dalam banyak hal, telah dapat menangkap derap kaki orang-orang yang mengejarnya dari belakang. Karena penggunaan telinga sebagai pengganti mata inilah yang menyebabkan dia mempunyai kebiasaan agak memiringkan kepalanya ketika telinganya memperhatikan sesuatu. Dia terus berjalan, terus saja menyanyi tanpa menghiraukan orang-orang yang semakin mendekat dari belakang itu. Hei, cuan muda yang buta, berhenti dulu. Hek Twe Atu berteriak, kini dia menggunakan sebutan cuan muda, tidak berani lagi memaki-maki karena dia merasa amat berterima kasih kepada pemuda buta ini. Kun Hang segera menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuh perlahan, mulutnya tersenyum lebar akan tetapi kedua telinga tetap waspada mendengarkan dan mengikuti segala gerak-gerik di sekitarnya. Tentu saja dia mengenal suara perampok kasar yang dia jumpai pagi tadi, akan tetapi dia pura-pura tidak mengenalnya dan bertanya, saudara siapa dan apa maksud saudara mengejar aku si buta ini? Dia tahu bahwa orang kasar itu kini menjura kepadanya, membungkuk-bungkuk beberapa kali sebagai tanda penghormatan. Gerakan tubuh ini saja tidak dapat terlepas daripada pendengarannya yang amat tajam melebihi orang biasa yang tidak buta. Hal ini sangat menggembirakan dan melegakan hatinya karena dia dapat menduga bahwa kedatangan belasan orang ini kiranya tidak mengandung niat jahat. Cuan muda, saya Hek Twe Atu datang untuk minta maaf atas kelancangan saya pagi tadi dan untuk mengembalikan bungkusan pakaianmu. Wajah itu makin berseri, senyuman makin melebar ketika dia mengulurkan tangan untuk menyambut bungkusan. Ah, terima kasih, tuaku. Sebetulnya aku tidak begitu membutuhkan pakaian ini, akan tetapi kalau kau tidak memerlukan, baik ku terima untuk pengganti kalau yang kupakai ini sudah kotor. Berada padaku atau padamu sama saja, pakaian gunanya untuk dipakai, siapapun yang memakainya tidak menjadi soal. Terima kasih, dia lalu menggantungkan buntalan pakaian itu di pundaknya. Hek Twe Atu menjura lagi. Juga saya menghaturkan terima kasih
kasih atas pertolongan Singhe, sebutan untuk tabib yang telah menyembuhkan luka di dalam dadaku. Kun Hang tertawa. Tidak perlu berterima kasih, yang menyembuhkan adalah kau sendiri, tuaku. Pada waktu kau menggunakan tenaga menghantam ke depan tadi, hawa pukulan yang tertahan oleh jalan darah yang buntu merupakan kekuatan yang hebat. Aku hanya membantu membuka jalan darah itu sehingga hawa itu dapat menerobos dan sekaligus menghalau hawa beracun yang mengeram di tubuhmu. Sama sekali tidak perlu berterima kasih. Hek Tewe Atu terkejut. Kiranya si buta ini yang menyentuh dadanya. Kenapa dia sama sekali tidak melihatnya? Setelah saling pandang penuh keheranan dengan kawan-kawannya, dia lalu menjura lagi dan berkata, sekarang kami minta dengan hormat supaya Singhe suka ikut dengan kami ke tempat tinggal kami di sebelah barat bukit ini. Sayang, tidak bisa. Kun Hang memotong, aku adalah seorang manusia bebas, tidak mau terikat oleh segala budi. Terima kasih, tuaku, biarlah aku melanjutkan perjalananku seenaknya dan harap kau dan teman-temanmu kembali saja. Salah seorang kawan Hek Tewe Atu yang paling kasar wataknya di antara para perampok itu menjadi marah dan berteriak, kita gusur saja tabib buta yang sombong ini. Kun Hang tersenyum sabar, maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang kasar yang berwatak keji. Aku adalah seorang buta lagi miskin tidak memiliki apa-apa, juga aku akan mengalah kalau kalian menghendaki barang-barangku kecuali bungkusan obat dan tongkat ini. Akan tetapi jangan harap aku akan suka menuruti paksaan orang, sungguh pun paksaan untuk menjamuku dengan hidangan-hidangan mahal. Tong Te, kau tutup mulutmu, bentak Hek Tewe Atu kepada kawannya yang kasar tadi, lalu dia menghadapi Kun Hang lagi. Xiao Singhe, harap kau maafkan temanku yang lancang mulut ini. Sesungguhnya kami mengharap kau suka ikut dengan kami karena kami perlu pertolonganmu untuk mengobati ketua kami dan 20 orang lebih teman-teman kami yang menderita luka-luka berat. Harap kau suka menolong kami seperti kau telah lakukan kepadaku tadi. Jangan khawatir, untuk biaya pengobatan ini, berapapun juga kau minta, ketua kami sudah pasti akan memenuhinya. Kening di muka yang tampan itu agak berkerut. Kun Hang maklum bahwa orang-orang ini bukan orang-orang baik, tentu ketuanya juga bukan orang baik. Agaknya golongan hitam pengacau rakyat. Sebetulnya kalau mengingat keadaan mereka, tidak patut ditolong. Akan tetapi dia dapat membayangkan betapa sengsaranya mereka yang menderita sakit itu dan hatinya yang penuh welas asih tidak kuasa menahan hasratnya hendak menolong. Begitukah? Kalau kalian mengundangku untuk menolong orang-orang sakit, lain lagi halnya. Tidak usah bicara tentang upah. Apabila aku berhasil dapat mengurangi rasa nyeri yang mereka derita, sudah cukup bagus untukku. Mari kita berangkat. Rombongan itu lantas berangkat turun bukit. Akan tetapi meski tongkatnya telah dituntun oleh Hek Tewe Atu, seorang buta seperti Kun Hang tentu saja tidak mampu berjalan cepat. Rombongan itu tidak sabar dan ketika Hek Tewe Atu mengusulkan untuk menggendong tabib buta itu, Kun Hang tidak menolak. Maka digendonglah pemuda itu oleh Hek Tewe Atu yang kuat dan rombongan ini berlari-lari turun bukit dengan cepat. Hati Kun Hang makin merasa curiga. Di atas gendongan, dia dapat mengira-ngira tingkat kepandaian mereka. Ilmu lari cepat mereka lumayan, tanda bahwa mereka ini, terutama Hek Tewe Atu, memiliki kepandaian silat. Ketua mereka tentu seorang kosen. Kalau sampai ketua mereka terluka, juga 20 orang lebih anak buahnya, alangkah tangguhnya musuh mereka itu. Dan mengingat sikap mereka yang jahat, agaknya yang menyebabkan mereka menderita luka-luka itu tentulah seorang pendekar. Berkali-kali dia menarik napas panjang di atas gendongan Hek Tewe Atu. Pendekar itu merobohkan dan melukai orang-orang karena tugasnya sebagai pendekar yang membasmi kejahatan. Akan tetapi dia pergi akan menyembuhkan mereka, juga hal ini karena tugasnya sebagai seorang ahli pengobatan yang tidak boleh memilih penderita, baik dia kaya atau miskin, jahat atau tidak. Ketika ketua Hui Hou Pang dan para tamunya yang terdiri dari jagoan-jagoan di dunia Kang Ou dan Bulim itu melihat bahwa tabib buta itu ternyata hanyalah seorang laki-laki yang masih sangat muda, mereka terbelalak keheranan, saling pandang dan ragu-ragu. Para tamu yang hadir di sana adalah undangan-undangan Lau Teng, terkenal sebagai tokoh-tokoh Kang Ou, malah di antaranya terdapat seorang tosu bermuka bopeng, burik, yang mempunyai sinar mata tajam berkilat dan pada punggungnya tergantung sepasang pedang tipis. Mereka ini banyak mengenal orang pandai, malah pernah mendengar tentang setan obat Toat Beng Yokmo, juga sudah banyak melihat tabib-tabib pandai. Namun belum pernah mereka melihat seorang ahli pengobatan yang masih begini muda. Tidak mengherankan apabila mereka lalu memperdengarkan suara mencemooh dan memandang rendah. Ketua Hui Hou Pang kecewa bukan main. Diam-diam dia marah kepada Hek Tewe Atu yang dianggapnya telah membohong dan menipu dirinya. Untuk menutupi kekecewaannya, dia kemudian bertanya dengan nada suara keras memandang rendah. Heh, orang muda buta, apakah betul kau yang telah menyembuhkan Hek Tewe Atu seorang anggotaku? Kun Hang tidak tahu siapa yang tadi bicara dengannya, akan tetapi terang bahwa dia ini adalah ketua yang dimaksudkan oleh Hek Tewe Atu tadi. Entah ketua apa, dia tersenyum dan menjawab, dia yang menyembuhkan dirinya sendiri, aku hanya membantu. Kata-katanya halus, akan tetapi sama sekali tidak merendahkan diri atau menghormat. Ketua Hui Hou Pang yang biasanya disembah-sembah oleh anak buahnya yang pandai menjilat, ditakuti semua orang, mendongkol juga melihat dan mendengar sikap orang buta ini. Orang buta, jangan kau main-main di sini. Apakah benar kau pandai mengobati orang sakit dan terluka? Tak ada orang pandai di dunia ini, sahabat. Yang pandai hanya Tuhan. Aku hanya diberi pengertian tentang pengobatan. Pengertian kecil tak berarti. Kalau Tuhan menghendaki, tentu akan menyembuhkan orang sakit. Dengar, orang muda. Kami 20 orang lebih sedang menderita luka-luka. Kalau kau bisa menyembuhkan kami, berapa saja upah yang kau minta, akan kubayar. Akan tetapi jika ternyata kau tidak mampu menyembuhkan kami, jangan tanya akan dosamu. Kau tentu akan kubunuh mampus karena kau sudah mengetahui keadaan kami. Apakah kau sanggup? Diam-diam Kun Hang mendongkol sekali. Tidak salah dugaannya tadi bahwa ketua ini tentulah orang yang berwatak keji pula. Namun sesuai dengan wataknya yang sabar dan bijaksana, wajahnya tetap tersenyum. Aku selalu siap mengobati orang sakit. Sembuh atau tidaknya terserah ke dalam tangan Tuhan. Jika bisa sembuh, aku tak menentukan upahnya, terserah kepada penderita sakit. Kalau tidak dapat sembuh, itu sudah nasibnya. Kenapa kau hendak membunuhku? Bukan kau yang memberi kehidupan pada tubuhku. Lantas bagaimana kau dapat bicara tentang mengambilnya, sahabat? Tiba-tiba terdengar suara ketawa melengking tinggi yang disusul suara halus. Lau Sicu, omongan bocah ini ada isinya, kau berhati-hatilah. Kun Hang tercengang, kiranya di tempat itu terdapat orang pandai, pikirnya. Pembicara ini adalah seorang kakek berusia 50-an, memiliki iwakang yang kuat dan pandang mata yang tajam. Semua ini dapat dia mengerti dari pendengarannya, tentu saja dia tidak tahu bahwa kakek yang bicara itu adalah seorang tosu yang bermuka burik, seorang di antara para tamu undangan. Kun Hang agak miringkan kepalanya, dia dapat mendengar betapa tuan rumah bersama kakek yang bicara tadi kini menggerak-gerakkan tangan dan jari, agaknya saling memberi isyarat agar apa yang mereka kehendaki tidak terdengar olehnya. Sins muda, kata Lau Teng dengan suara agak berubah, tidak segalak tadi, biarlah kuanggap saja kau memang pandai mengobati. Nah, kau mulailah mengobati salah satu anak buahku yang menderita luka di dalam tubuhnya,
Setelah berkata demikian, Lau Peng lalu berteriak, "Hi, Asem, kau yang paling berat lukamu. Kau merangkaklah ke sini biar diobati oleh Xiao Xinhe ini." Kun Hang terheran. Sejak tadi sesudah bercakap-cakap dengan ketua ini, dia tahu atau dapat menduga bahwa ketua ini menderita luka yang amat parah di dalam tubuhnya yang perlu segera diobati. Kenapa ketua ini sekarang menyuruh dia mengobati seorang anak buahnya lebih dulu? Apakah ketua ini sengaja mengalah terhadap anak buahnya? Tidak mungkin, orang yang berhati keji selalu mementingkan diri sendiri. Ataukah masih belum percaya kepadanya maka menyuruh anak buahnya maju untuk mencoba-coba? Tapi Kun Hang tidak pedulikan ini semua. Dia lalu duduk di atas bangku yang disediakan untuknya dan menurunkan buntalan obat. Dia tahu bahwa dari depan berjalan seseorang dengan langkah perlahan, kemudian orang ini jongkok di depannya sambil mengeluarkan suara rintihan dan berkata lemah, "Xiao Xinhe, tolonglah saya, tak kuat lagi saya." Sampai merangkak pun hampir tidak kuat. "Aku terkena pukulan beracun kakek BHE Jahanam." Semenjak kecil Kun Hang sudah memiliki kecerdikan yang luar biasa. Begitu mendengar kata-kata ini, segeralah terbuka semua rahasia yang tidak dapat dilihatnya. Kiranya ketua Silau tadi bersama kakek itu bersekongkol untuk mempermainkan dan menguji dia. Orang ini hanya pura-pura menderita luka pukulan, disuruh datang minta tolong sehingga mereka itu akan segera tahu tentang kepandaiannya mengobati. Mereka tidak percaya dan hendak mempermainkan aku, pikir Kun Hang. Baiklah, aku akan melayani sandiwara kalian. Sambil membungkuk Kun Hang meraba nadi tangan dan dada di dekat leher Asem itu, mengerutkan keningnya lalu berkata, "Ayah, kau benar-benar sedang menderita penyakit berbahaya sekali. Biang batuk sudah berkumpul di pintu paru-paru. Sekarang memang belum terasa olehmu, akan tetapi begitu tertawa, akan meledaklah batukmu dan sukar ditolong lagi. Kau sama sekali tidak terluka oleh pukulan orang Shibehae atau orang Shima, melainkan karena terlalu banyak keluar malam sehingga masuk angin jahat." Tentu saja sambil berkata demikian, jari-jari tangan Kun Hang yang dapat bergerak secara luar biasa dan secepat kilat itu telah menekan beberapa jalan darah tertentu di dada dan leher. Mendengar keterangan ini, meledaklah suara ketawa para perampok itu, termasuk juga ketuanya, Lau Peng serta para tamu undangan. Hanya Tao Subuik itu saja yang tidak tertawa, melainkan memandang dengan mata tajam. Lau Peng tidak marah karena biarpun keterangan Kun Hang itu sangat lucu, namun orang ini dapat mengetahui bahwa Asem tidak terluka oleh pukulan beracun. Lucunya, Asem adalah seorang yang sehat dan tidak pernah batuk, biarpun memang suka keluar malam akan tetapi lucu kiranya kalau seorang gemblengan seperti Asem itu mudah saja masuk angin. Asem juga tertawa terpingkal-pingkal. Akan tetapi, tiba-tiba semua orang yang tadi tertawa geli itu menghentikan suara ketawa mereka. Kini hanya terdengar sebuah suara saja, yaitu suara orang berbatuk-batuk amat hebatnya. Maka tidak aneh apabila semua orang kini memandang terheran-heran karena yang batuk secara hebat itu bukan lain adalah Asem. Tadinya Asem sendiri mengira bahwa batuknya ini adalah secara kebetulan saja. Akan tetapi dia mulai menjadi khawatir dan gugup setelah batuknya itu tidak juga mau berhenti, malah semakin hebat sampai dia tak dapat menahannya lagi. Di dalam leher dan dadanya serasa dikitik-kitik, mendatangkan rasa gatal-gatal dan geli. Tak tertahankan lagi Asem terbatuk-batuk sambil memegangi perut dan dada, badannya membungkuk-bungkuk dan akhirnya dia sampai jatuh bergulingan. Penderitaannya bukan main hebatnya. Tadinya orang-orang mengira bahwa Asem yang suka berkelakar itu memang sengaja mempermainkan si tabib buta. Akan tetapi karena Asem tak juga berhenti batuk, mereka mulai khawatir, lalu mendekat dan dengan mata terbelalak melihat bahwa Asem sampai mendelik-delik matanya karena terbatuk-batuk terus. "Aduh, aduh, tolonglah, Xiao Xinhe, Sukar sekali Asem mengeluarkan kata-kata ini karena batuk membuat napasnya sesak dan suaranya hampir hilang. Sudah kukatakan tadi, kau tidak boleh tertawa. Siapa kira kau masih tertawa terbahak-bahak sehingga ledakan batukmu tidak tertahankan lagi. Kalau didiamkan saja, kau akan terus terbatuk-batuk sampai jantungmu pecah dan aku akan mendiamkan saja, Asem, kecuali bila kau suka berterus terang mengapa kau tadi pura-pura terluka parah. Ampun, ampun Xinhe, saya disuruh mencoba, main-main, ampun." Lau Peng melangkah maju. "Xiao Xinhe, harap kau suka mengobatinya. Terus terang saja, tadi kami meragukan kepandaianmu maka sengaja hendak mengujimu. Maafkanlah." Kun Hang memang bukan seorang pendendam. Tentu saja dia memaafkan mereka yang tadi hendak main-main kepadanya. Bahkan perbuatannya terhadap Asem ini pun hanya untuk main-main belaka. Dia segera maju mendekat. Beberapa kali dia membetot urat-urat di leher serta di bawah pangkal lengan. Sebentar saja berhentilah Asem berbatuk-batuk, peluhnya keluar semua dan dia segera terduduk saking lelahnya. "Xiao Xinhe, sekarang ku harap kau suka mengobati semua orangku, juga mengobati lukaku sendiri. Ketahuilah bahwa aku adalah Hui Hou Pangcu, ketua Hui Hou Pang, Lau Peng. Tentu kau sudah mendengar tentang Hui Hou Pang, bukan?" Ketua ini mengira bahwa tentu Xinhe buta yang masih muda ini akan terkejut sekali bila mengetahui bahwa dia sedang berada di dalam markas Hui Hou Pang yang sudah amat terkenal di seluruh provinsi Santung. Akan tetapi dia terheran dan juga kecewa ketika orang muda buta itu menggeleng kepalanya dan berkata tak acuh, "Aku baru saja datang di daerah pegunungan ini, Lau Pangcu, maka aku tidak mengenal perkumpulanmu. Akan ku coba mengobati kalian. Suruh orang-orangmu yang menderita luka sama dengan Hek Twe Atu, yang ada bintik merahnya pada tubuh mereka, maju dan berjajar di depanku. Ada 8 orang yang menderita luka persis seperti Hek Twe Atu, 15 orang lain menderita luka senjata yang parah dan luka-luka itu membengkak dan keracunan." Ketika mengetahui bahwa belasan orang ini terluka oleh macam-macam senjata, Kun Hang pun dapat menduga tentu telah terjadi pertempuran hebat antara orang-orang Hui Hou Pang ini melawan rombongan lain yang agaknya dikepalai oleh seorang Shibehae yang sudah melukai 8 orang itu dan tentunya seorang yang berkepandaian tinggi juga. Cepat dia menuliskan resep obat untuk orang-orang yang terluka. Tulisannya cepat dan tidak mempedulikan seruan-seruan heran dari semua orang yang melihat betapa seorang buta dapat menulis secepat dan seindah itu. Untuk luka-luka yang dapat dia obati dengan obat-obatan yang tersedia dalam buntalannya, segera dia obati. Akan tetapi ketika Kun Hang memeriksa tubuh Lau Peng, diam-diam dia terkejut sekali. Dengan rabaan tangannya dia mendapat kenyataan bahwa ketua ini memiliki tubuh yang kuat dan iwakang yang tinggi. Namun ternyata dia terkena pukulan beracun yang amat keji. Pukulan yang mengenai pundak itu busuk menghitam sedangkan tulang pundaknya telah remuk-remuk. Hebat bukan main penderitaan ketua ini, akan tetapi dia tadi masih dapat menahannya, membuktikan bahwa Lau Peng adalah seorang yang amat kuat. Diam-diam Kun Hang mengeluh. Agaknya dugaannya bahwa orang yang merobohkan orang-orang ini tentulah seorang pendekar kiranya tidak betul. Seorang pendekar gagah tidak mungkin memiliki ilmu pukulan yang begini keji, atau andai kata memiliki juga,
tidak akan sudi mempergunakan. Kalau begini keadaannya, agaknya pihak yang menjadi lawan Hui Hou Wang ini pun bukan golongan baik-baik. Kun Hang menarik napas panjang, menyesalkan dirinya yang kini tanpa disengaja telah memasuki dunia golongan hitam. Akan tetapi dia tetap berusaha menolong Lau Teng, menggunakan sebatang jarum perak untuk mengoperasi luka itu, lalu mengurut beberapa jalan darah dan menempelkan obat luka buatannya sendiri yang amat manjur. Kemudian dia menulis sebuah resep obat untuk ketua Hui Hou Wang ini. Begitu dia selesai mengobati Lau Teng dan ketua ini mengucapkan terima kasihnya, tiba-tiba terdengar suara keras dan tahu-tahu ada hawa menyambar ke arah Kun Hong. Pemuda buta ini maklum bahwa ada orang menyerangnya, maka dia cepat menjatuhkan jarumnya ke bawah dan membungkuk untuk memungut jarum itu. Hal ini dia lakukan untuk mengelak dengan gerakan seperti tidak disengaja. Akan tetapi kiranya serangan itu bukan untuk memukulnya, melainkan untuk menangkap pergelangan tangannya. Kun Hang tersenyum dan membiarkan saja pergelangan tangan kanannya dicengkeram orang. Dia pura-pura kaget dan berseru, haha, siapa memegang lenganku? Kau mau apa? Orang muda, lekas katakan, apa hubunganmu dengan Toat Beng Yukmo? Penanya ini adalah kakek bersuara halus melengking tadi. Orang tua, beginikah caranya orang bertanya? Apa harus mencengkeram lengan orang yang ditanya? Pakaianmu seperti pendeta, kenapa sikapmu kasar seperti penjahat? Tosu tua itu cepat melepaskan cengkeraman tangannya, mukanya yang bepeng menjadi merah sekali dan dia melangkah mundur 3 langkah. Heran sekali dia bagaimana orang buta ini dapat mengenal pakaiannya. Tentu saja dia tidak tahu bahwa pendengaran Kun Hang yang luar biasa dapat menggambarkan bentuk pakaian. Xiao Xinghe, tamuku yang terhormat ini adalah Ban Quan Tojin yang berdiam di kuil Perkioksi, kuil seruni putih. Beliau seorang tokoh pantai timur yang terkenal, harap kau suka menjawab pertanyaannya. Kun Hang menjura ke arah Ban Quan Tojin. Maaf, kiranya seorang Tosu. Ban Quan Tojin tadi bertanya tentang Toat Beng Yukmo. Dia terhitung guruku karena aku mendapatkan ilmu pengobatan ini dari kitab-kitabnya. Tidak hanya Ban Quan Tojin yang berseru kaget, bahkan Lau Teng dan anak buahnya menjadi kaget sekali, juga girang. Siapa yang tidak mengenal nama mendiang Toat Beng Yukmo yang bukan saja terkenal sebagai setan obat, akan tetapi juga sebagai seorang sakti yang luar biasa. Di samping kekagetan, keheranan dan kegirangan ini, kembali timbul keraguan dan rasa tak percaya. Apalagi Ban Quan Tojin yang tahu betul bahwa belum pernah Toat Beng Yukmo memiliki seorang murid buta. Xiao Xinghe, bolehkah Pinto mengetahui namamu yang terhormat? Dia bertanya, kini suaranya menghormat karena bagaimanapun juga, pemuda buta ini sudah membuktikan kepandaiannya tentang ilmu pengobatan. Namaku Kua Kun Hong, Totiang. Serasa belum pernah mendengar nama ini. Tentu saja belum. Apa sih artinya nama seorang tabib buta? Kun Hang tersenyum polos. Kua Xinghe, kalau kau betul murid Toat Beng Yukmo, tahukah kau di mana sekarang gurumu itu berada? Pertanyaan dari Tosu ini terdengar oleh Kun Hang sebagai pancingan, kata-kata penuh nafsu menyelidiki. Dia sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu, jawabnya bersahaja. Ahaha, jadi kau tahu bahwa 3 tahun yang lalu dia tewas dalam pertempuran di puncak Taisan, pada saat Taisan Pai didirikan, dan kau diam saja tidak berusaha membalas dendam? Tahukah kau siapa yang membunuhnya? Xinghe? Pertanyaan yang bertubi-tubi dari Tosu itu hanya diterima dengan senyum saja. Sudah tentu saja dia tahu bagaimana tewasnya Toat Beng Yukmo karena kakek iblis itu tewas ketika bertanding melawan dia sendiri. Kakek berhati iblis yang amat jahat itu tewas akibat bertindak curang kepadanya dalam pertempuran itu dan boleh dibilang tewasnya adalah karena perbuatannya sendiri. Tentu saja aku tahu siapa yang membunuhnya. Yang membunuhnya adalah dia sendiri. Ya, dia membunuh diri sendiri. Hati Kun Hang mulai tidak enak. Jangan-jangan Tosu ini 3 tahun yang lalu hadir pula di Taisan dan melihat betapa Toat Beng Yukmo tewas pada waktu berhadapan dengan dia sebelum dia buta dan sekarang Tosu ini sengaja memancing-mancing. Totiang, kalau 3 tahun yang lalu kau sendiri juga turut hadir di sana, mengapa mesti bertanya-tanya? Jawabnya pendek. Tosu itu tertawa. Hahaha, kalau Pinco hadir tidak nanti bertanya lagi. Sayangnya Pinco tidak hadir ketika itu, hanya mendengar berita dari kawan-kawan bahwa gurumu itu telah tewas dalam pertempuran. Kau yang menjadi muridnya tentu tahu lebih jelas bukan? Sudah kujelaskan bahwa dia mati karena perbuatannya sendiri. Jadi kau tidak ada niat untuk mencari musuh-musuh gurumu itu dan membalas dendam? Murid yang baik kau itu, Kua Xinghe. Ban Quan Tojin mengejek. Toat Beng Yukmo terkenal jahat. Biarpun dia guruku, akan tetapi hanya guru dalam ilmu pengobatan saja. Dia boleh bermusuhan dengan orang lain, akan tetapi aku tidak berniat bermusuhan. Kepandaianku menyembuhkan orang sakit supaya sehat, bukan menjadikan orang sehat supaya sakit. Sudahlah, Lau Pangcu, sesudah selesai tugasku di sini, aku mohon diri hendak melanjutkan perjalananku. Dia menjura ke depan ke kanan kiri, lalu membereskan buntalan obatnya dan bersiap-siap untuk pergi. Ketika mengerjakan semua ini, juga ketika tadi melakukan pengobatan, Kun Hang tak lupa menyelipkan tongkatnya di punggung. Bagi orang buta seperti dia, tongkat merupakan pengganti batu dalam melakukan perjalanan, terlebih lagi apabila tongkat itu seperti tongkatnya, yaitu tongkat yang berisi pedang pusaka Ang Hang Kiam, tongkat yang sengaja dibuat oleh kakek sakti Song Bun Kwi, setan berkabung, untuknya. Pada saat itu terdengar suara seorang wanita, ayah. Lau Teng menengok, keningnya berkerut pada saat dia melihat anaknya, seorang gadis berusia 20 tahun, gadis yang berdandan secara mewah, muncul di pintu samping. Gadis ini perawakannya tinggi besar, cukup manis serta gerak-geriknya kasar dan genit. Pakaiannya serba indah dan mewah. Di punggungnya tergantung sebatang pedang yang gagangnya terhias ronce-ronce merah, berkibar di dekat rambutnya yang disanggul tinggi dan dihias kupu-kupu emas bertabur mutiara. Suatji, ada keperluan apa kau datang ke sini? Tegur Lau Teng marah. Seharusnya anaknya itu berdiam bersama ibunya serta keluarga Hiu Hou Pang di dalam perkampungan. Biarpun dia menjadi kepala para perampok, akan tetapi dia tidak senang melihat anak perempuannya bergaul dengan para perampok yang kasar dan sudah biasa mengeluarkan ucapan-ucapan kotor dan tak sopan. Memang beginilah watak orang seperti Lau Teng. Biarpun dia sendiri sudah biasa tidak menghormati kaum wanita, namun dia tidak suka melihat wanita-wanita keluarganya tidak dihormati orang. Dengan lagak genit sambil tersenyum-senyum dan melirik-lirik, gadis itu menjawab, ayah, kau dan semua orang sibuk berobat, kabarnya ada tabib pandai di sini, mengapa tidak menyuruh tabib itu datang ke kampung? Ibu menderita batuk, bibi masuk angin dan aku sendiri sering merasa dingin kalau malam. Suruh dia ke kampung, ayah. Mendengar ucapan terakhir ini di sana-sini sudah terdengar suara orang terkekeh-kekeh, akan tetapi segera berhenti ketika Lau Teng dengan mata tajam menengok ke arah suara orang-orang tertawa itu. Dasar perempuan, baru sakit batuk dan masuk angin sedikit saja sudah ribut-ribut. Pulanglah, biar nanti ku mintakan obat kepada Xiao Xinghe. Akan tetapi ketika dia menengok lagi, dia melihat anaknya itu berdiri di dekat Kun Hong, memandang bengong kepada pemuda buta yang sedang membereskan buntalannya. Suatji, lekas ulang, tegur ayahnya. Suatji, gadis itu seperti baru sadar, menengok kepada ayahnya dan berkata, ayah, dia inikah tabibnya? Masih muda benar dan agaknya dia buta, ayah.
Mendengar gadis itu bicara dekat di depannya, Kun Hang merasa tidak enak sekali. Akan tetapi dia segera bangkit berdiri, menjura dan berkata sambil tersenyum ramah. Bukan agaknya lagi, Nona, memang aku seorang buta. Sejenak Suatji berdiri bengong memandang wajah Kun Hang. Belum pernah ia melihat seorang pemuda setampan ini, apalagi ketika tersenyum, benar-benar membuat Suatji seperti kena pesona. Mata yang buta itu bahkan menambah rasa kasihan yang sangat mendalam. Suatji, pulang, kataku. Lau Peng membentak marah. Ayah, kulihat kau dan para paman sudah sembuh. Tentu Sin buta ini yang menolong kalian. Setelah ditolong, kenapa tidak berterima kasih? Sepatutnya kita membawanya ke kampung, kemudian menjamunya dengan pesta tanda terima kasih. Ayah, kalau sekarang kau membiarkan penolongmu pergi begitu saja, bukankah Hui Hou Pang akan ditertawai orang dan dianggap tak kenal budi? Hahaha, tepat sekali ucapan Nona. Lau Sicu, benar-benar Pinco tidak pernah mengira bahwa kau mempunyai seorang anak perempuan yang begini cantik lahir batinnya. Pinco benar-benar kagum dan terpaksa Pinco berpihak kepada puterimu, Lau Sicu. Mendapat bantuan omongan Tosu itu, Suatji tersenyum dan melirik. Kun Hang diam-diam merasa muak mendengar ucapan Tosu itu, apalagi dia dapat menangkap getaran dalam suara itu dan bisa menduga bahwa Tosu ini biarpun tua tentulah seorang matu keranjang. Nona bernama Suatji itu tentu seorang gadis yang cantik dan dia dapat tahu pula bahwa gadis itu berwatak genit. Cepat-cepat Kun Hang menjura. Tidak usah, aku tidak dapat tinggal lama, Nona. Malah tadi aku sudah berpamit pada ayahmu, aku harus segera pergi melanjutkan perjalananku. Ahaha, mana bisa begitu, Sinse, kau harus menerima pernyataan terima kasih kami dulu, terutama dari aku sendiri yang sangat berterima kasih karena kau sudah menyembuhkan ayah. Mari kuantar kau, Sinse, biar kutuntun tongkatmu. Pada saat Kun Hang berdiri bingung menghadapi desakan gadis yang nekat ini, tiba-tiba semua orang terkejut melihat datangnya seorang di antara mereka yang berlari-lari dalam keadaan luka parah. Musuh telah menyerbu, katanya, dan dia pun roboh terguling. Keadaan menjadi panik, semua orang berlari-lari untuk melakukan persiapan menyambut serbuan musuh. Lau Peng tidak pedulikan anaknya lagi, dia sibuk memberi perintah dan mengatur para anak buahnya yang berjumlah 60 orang lebih itu untuk melakukan penjagaan di sana-sini. Hanya Tosu itu yang kelihatan tenang-tenang saja. Lau Sicu, jangan gugup, biarlah kita menanti kedatangan mereka di sini. Hendak Pinto lihat apakah orang si BHI itu mempunyai 3 kepala dan 6 lengan? Sementara itu, tiba-tiba saja Kun Hang merasa betapa telapak tangan yang halus sudah memegang tangannya dan terdengar bisikan gadis itu, Sinse, mari kita bersembunyi ke sudut sana sambil menonton. Biarlah nanti kuceritakan kepadamu jalannya pertandingan, sebentar lagi akan terjadi pertempuran hebat. Sedianya Kun Hang akan menolak dan pergi. Akan tetapi karena dia amat tertarik ingin mengetahui apakah sebenarnya yang telah terjadi dan siapa pula musuh Hui Hou Pang ini, pula ia ingin seberapa bisa mencegah terjadinya pertempuran dan bunuh-membunuh. Maka dia diam saja dan menurut ketika gadis itu menuntunnya pergi dari situ. Malah dia berharap untuk mendapatkan keterangan dari gadis ini tentang sebab-sebab permusuhan. Oleh karena semua orang tengah sibuk mengatur penjagaan, Suatji mengajak Kun Hang duduk di atas bangku panjang yang tersembunyi di sudut ruangan muka. Gadis itu masih tetap menggandeng tangan Kun Hang dan baru setelah mereka duduk di atas bangku, Kun Hang menarik tangannya dan bertanya, Nona, ada apakah ribut-ribut ini? Siapakah yang menyerbu dan mengapa sampai terjadi permusuhan? Gadis itu tertawa merdu dan genit. Ah, biasa saja berebutan mangsa. Akan tetapi kali ini yang diperebutkan adalah suatu barang yang amat berharga sehingga ayah membelanya secara mati-matian. Mereka yang datang menyerbu adalah orang-orang Kiang Liong Pang, perkumpulan naga sungai. Kiang Liong Pang, perkumpulan seperti apa itu dan perkumpulan ayahmu yang bernama Hui Hou Pang ini pun perkumpulan apakah sebetulnya? Ihaha, kiranya kau tidak tahu apa-apa. Hui Hou Pang amat terkenal di Provinsi Santung, setidaknya tidak kalah terkenal dengan Kiang Liong Pang. Semua perampok di wilayah ini tunduk kepada Hui Hou Pang dan ayah merupakan penarik pajak jalan yang paling adil di dunia ini. Apa itu pekerjaan penarik pajak jalan? Kau maksudkan perampok? Sebaliknya dari perampok, anggota-anggota kami menjaga jalan-jalan sunyi di gunung dan hutan dan sama sekali tidak merampok rombongan pedagang atau pelancong yang lewat. Karena itu mereka harus memberi pajak jalan kepada kami. Bukankah itu adil? Jika mereka memberi pajak jalan, mereka tidak akan diganggu. Kun Hang mengangguk-angguk, namun dalam hati dia mencela. Apa bedanya pemerasan dengan perampokan? Sedangkan Kiang Liong Pang adalah perkumpulan para bajak air atau bajak sungai yang menguasai semua bajak di Yangtze dan Wang Ho sampai ke Muara. Memang seringkali terjadi perebutan kekuasaan antara darat dan sungai ini. Orang-orang Kiang Liong Pang memang betul-betul kurang ajar. Belum lama ini kami terpaksa menyita rombongan bekas pembesar yang mengundurkan diri karena pembesar sombong itu tidak mau membayar pajak jalan. Pertempuran terjadi dan kami berhasil melukai pembesar itu dan membunuh orang-orangnya. Akan tetapi, tiba-tiba muncul orang-orang Kiang Liong Pang yang segera turun tangan pula, menyatakan bahwa pembesar itu sedang menawar sebuah perahu dan karenanya menjadi mangsa mereka. Terjadi perang lebih hebat lagi memperebutkan harta pusaka yang ternyata sangat banyak. Banyak orang kami luka-luka termasuk ayah yang kau obati tadi. Akan tetapi barang-barang pusaka yang paling berharga dapat kami bawa pulang, di antaranya sebuah mahkota emas penuh permata yang tidak ternilai harganya, mahkota yang dibawa oleh bekas pembesar itu dari istana. Kabarnya itu adalah bekas mahkota yang dipakai oleh permaisuri kaisar di zaman kerajaan Tang dahulu. Muak rasa hati Kun Hang setelah mendengar penuturan ini. Tidak salah dugaannya yang mengecewakan hatinya tadi bahwa baik perkumpulan Hui Hou Pang maupun lawannya, yaitu Kiang Liong Pang, merupakan perkumpulan golongan hitam. Kiranya mereka adalah perampok-perampok yang sekarang sedang bertengkar dengan para bajak. Sebenarnya, biarpun saling bersaingan, bila hanya untuk urusan harta benda biasa saja tak mungkin kedua pihak sampai bertempur. Gadis itu melanjutkan penuturannya. Akan tetapi untuk mahkota ini kami tidak mau mengalah begitu saja. Apakah karena terlalu berharga? Kun Hang tertarik. Bukan, tetapi karena mahkota itu dapat menjadi jalan agar kami dapat mendekati kaisar baru, mengambil hatinya dan memperoleh kedudukan tinggi di dalam kerajaan. Kabarnya kaisar muda yang baru ini amat mudah diambil hatinya. Kaisar baru, kaisar muda, apa maksudmu? Kun Hang menahan gelora hatinya ketika mendengar kata-kata ini. Kau benar-benar buta. Gadis itu tertawa. Memang aku buta, siapa pernah membantah? Kun Hang terpaksa melayani kelakar ini agar si gadis suka melanjutkan ceritanya yang mulai menarik hatinya. Dengan lagak genit Suatji mencubit lengan Kun Hang. Kau memang buta, akan tetapi kau tampan dan pandai. Aku suka padamu. Kau lucu. Tentu saja Kun Hang tidak mau melayani kegenitan gadis itu, akan tetapi dia pun tidak mencelanya, dia hanya berkata halus. Nona, aku ingin sekali mendengar penjelasanmu tentang kaisar baru tadi. Kau benar-benar belum mendengarnya? Kaisar tua telah meninggal 3 bulan yang lalu, dan sekarang di kota raja terjadi keributan dalam menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya. Akan tetapi sudah tentu calon kaisar adalah Pangeran Tian Bunti, cucu kaisar yang tercinta, sebagai anak dari pangeran sulung yang telah tiada. Nah, kau tahu sekarang dan tentang mahkota itu, sebetulnya sudah dilarikan oleh bekas pembesar dari kota raja yang agaknya menggunakan saat kota raja ribut-ribut, kemudian lari membawa
membawa mahkota kuno yang tak ternilai harganya itu. Sekarang mahkota itu berada di tangan kami, dan tentu akan dapat membawa ayah ke hadapan kaisar untuk menerima anugerah dan kedudukan. Diam-diam Kun Hang kaget juga. Selama 3 tahun ini dia merantau dan tidak pernah memperhatikan persoalan dunia. Kiranya Kaisar Tacu, yaitu pendiri dari kerajaan Beng, seorang pahlawan yang sejak dahulu sering dipuji-puji ayahnya, sekarang telah meninggal dunia dan singgasana kerajaan agaknya dijadikan bahan perebutan oleh para pangeran. Mengingat bahwa Pangeran Tian Bunti dicalonkan menjadi kaisar, diam-diam Kun Hang menarik napas panjang. Dia sudah pernah bertemu dengan pangeran ini, dan dia sudah mengenal watak yang kurang baik dari pangeran itu yang dahulu tidak segan-segan untuk mencoba memaksa kedua orang keponakannya, yaitu Tio Hui Chu dan Kui Lieng, untuk menjadi selir-selirnya. Tiba-tiba dia sadar dari lamunannya ketika kembali lengannya dicubit dan suara gadis itu terkekeh. Hai, kenapa kau termenung setelah mendengar tentang kaisar? Apakah kau ingin menjadi kaisar? Hai, alangkah lucu dan bagusnya, kaisar buta. Sin He yang baik, kau tak usah melamun menjadi kaisar, biarlah kau menjadi tabib kami saja di sini, malam nanti kau boleh memijati tubuhku yang lelah. Tentu kau pandai memijat, bukan? Gadis itu menggeser duduknya, merapatkan tubuhnya yang hangat itu kepada Kun Hang. Kun Hang tidak mempedulikan hal ini karena pikirannya sedang bekerja keras. Telinganya sudah dapat menangkap derap kaki orang banyak menuju ke tempat itu. Berdebar dia bila ingat betapa sebentar lagi akan terjadi pertempuran, bunuh-membunuh di depan matanya yang buta. Nona, sebentar lagi musuh-musuhmu menyerbu. Melihat betapa ayahmu dan para anak buahnya terluka, tentu musuh itu amat kuat. Apakah kau tidak takut? Ihaha, mengapa harus takut? Dengan pedangku aku mampu menjaga diri. Malah aku ingin mencobai kelihayan jahanam tua si BH itu dengan pedangku. Tapi, mereka datang untuk mahkota itu. Bagaimana kalau mereka menyerbu ke rumah ayahmu dan merampas mahkota? Kupikir, mahkota itu harus disembunyikan dulu. Ah, ternyata kau pintar. Tangan yang halus itu mengusap dagu Kun Hang, membuat pemuda buta ini merasa dingin di belakang punggungnya. Tapi ayah dan aku lebih pintar. Mahkota itu tak pernah terpisah dari tubuhku. Kata-kata ini dibisikkan di dekat telinga Kun Hang sehingga pemuda buta ini dapat merasa betapa napas Suatji panas-panas meniup pipinya. Cepat laksana kilat Kun Hang menggerakkan tangannya dan pada detik lain taulah dia bahwa mahkota yang dimaksudkan itu berada dalam buntalan yang digendong oleh gadis ini. Pada saat itu terdengar bentakan-bentakan nyaring dan Kun Hang mendengar suara kaki beberapa orang yang mempergunakan ilmu meringankan tubuh memasuki ruangan depan tempat Suatji berbisik. Mereka sudah datang. BHM Ko sendiri yang memimpin. Gadis ini pun tak berani main-main lagi sekarang. Ia mengalihkan perhatiannya dari tabib buta yang menarik hatinya itu kepada para musuh yang kini sudah berada di situ. Yang kelihatan berada di luar halaman saja sedikitnya ada 20 orang Qiang Liong Pang. Adapun yang telah meloncat memasuki pekarangan adalah seorang tua tinggi kurus yang memegang sebatang dayung kuningan. Suatji pun menduga bahwa tentu inilah orangnya yang bernama BHM Ko, ketua dari Qiang Liong Pang yang telah melukai ayahnya. Di samping kakek ini berdiri 5 orang laki-laki tinggi besar yang dilihat dari pakaiannya tentulah tokoh-tokoh dalam perkumpulan bajak itu. Di belakang mereka, berdiri acuh tak acuh, tampak seorang lelaki tinggi besar bermuka hitam, berusia 40 tahun lebih. Berbeda dengan BHM Ko dan 5 orang pembantunya yang berdiri dengan senjata di tangan, laki-laki bermuka hitam ini membiarkan ruyung bajanya tergantung di pinggang dan tidak memperlihatkan muka yang serius. Bahkan menengok ke sana kemari seperti seorang pelancong melihat-lihat pemandangan indah. Hui Hou Pang Chu Lau Peng, kami dari Dewan Pengurus Qiang Liong Pang telah datang mengunjungimu. Keluarlah supaya kita dapat merundingkan perkara sampai beres. Kakek si BHE itu mengeluarkan suaranya. Kami pun sudah membawakan obat dan ahli untuk menyembuhkan luka-luka para sahabat dari Hui Hou Pang. Jelas terdengar dalam suara ini bahwa ketua Qiang Liong Pang ini mengandung ancaman dan bujukan. Membujuk untuk berbaik di samping mengingatkan pula bahwa pertempuran hanya akan mendatangkan kerusakan dan kerugian pada pihak Hui Hou Pang. Qiang Liong Pang Chu BHM Ko, luka-luka yang kecil dan tiada artinya itu tak perlu lagi dibicarakan. Kami sudah siap menanti kedatanganmu. Muncullah Lau Peng diiringi 7 orang pembantunya dengan langkah gagah dan senjata siap di tangan kanan. Berubah wajah BHM Ko melihat bekas lawannya itu terlihat sehat benar, malah para pembantunya yang tadinya terkena pukulannya yang mengandung hawa beracun kini juga sudah muncul dalam keadaan sehat. Akan tetapi keheranannya lenyap ketika dia melirik dan melihat seorang tosu berjalan keluar dari samping. Sambil mengelus jenggotnya yang tipis, dia tertawa bergelak. Hahaha, kiranya Lau Pangcu telah mendapat bantuan orang pandai. Pantas saja tidak lagi membutuhkan obat-obatan dari kami. Ataukah kini engkau hendak mempelajari kitab Cutekeng bersama anak buahmu? Memang pantas jika gedung ini diubah menjadi kuil. Inilah ucapan menghina dan menyindir karena di pihak Hui Hou Pang terdapat seorang tosu tua. Merah sekujur wajah Lau Peng, juga dia menjadi heran sekali. Biasanya, seperti yang dia ketahui, ketua Qiang Liong Pang ini adalah seorang yang amat berhati-hati dan bukan seorang kasar yang sembrono. Mengapa hari ini menjadi begini sombong, berani sekali menghinanya dan malah berani mengejek Ban Quan Tojin? Tentu ada sebabnya, pikirnya dan saat dia melihat sikap acuh tak acuh dari orang tinggi besar muka hitam di belakang rombongan ketua Qiang Liong Pang itu, dapatlah dia menduga bahwa tentu orang itu yang dijadikan andalan. BHE Pangcu, tak perlu banyak bicara lagi kiranya. Kita sudah lama tahu apa maksudmu datang mengunjungiku pada saat ini, lengkap dengan anak buah dan senjata. Nah, lekas keluarkan isi hatimu. Bagi kami, tetap kami tidak akan suka mengalah, oleh karena kami merasa bahwa pembesar setan itu merupakan mangsa kami di daratan. Barang-barang bekalnya yang terampas oleh kami menjadi hak kami dan tak seekor setan pun boleh mengambilnya begitu saja dari tangan kami. BHE Hanko tertawa menyeringai dan menggerak-gerakkan dayungnya. Aku tahu akan kekerasan hati Lau Pangcu, tahu pula bahwa benda pusaka itu kau kukui bukan karena harganya, akan tetapi dikarenakan pentingnya guna membuka pintu kota raja. Bukankah begitu? Kembali wajah Lau Peng menjadi merah. Apapun yang akan kulakukan dengan benda haku itu, bukan menjadi urusanmu, BHE Pangcu. Dan kiranya, tiap orang berhak untuk mencari kemajuan dalam hidupnya. Dia merasa segan dan sungkan untuk bicara terus terang dengan hasratnya mencari kedudukan di kota raja. Jadi kau tetap berkukuh hendak memiliki mahkota pusaka kerajaan itu. BHE Hanko membentak. Memang. Dan kami akan mempertahankannya dengan senjata kami, jawab Lau Peng berani. Hati ketua Hui Hou Pang ini tentu saja menjadi besar sebab dia mengandalkan bantuan Ban Quan Tojin beserta 3 orang gagah lainnya yang menjadi tamu undangannya. Yang sekarang pun sudah memasuki pekarangan dan berdiri dengan sikap gagah di dekat Ban Quan Tojin. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Tua bangka si BHE, jangan menjual lagak di sini. Bayangan merah berkelebat dan ternyata Suatji sudah melompat ke depan rombongan lawan dengan pedang di tangan. Sikapnya gagah. Suatji. Lau Peng menegur kaget, bukan akibat melihat putrinya hendak menentang lawan, tetapi kaget karena tidak melihat buntalan di punggung Suatji. Buntalan mahkota yang sengaja dia suruh bawa anak gadisnya yang dia tahu mempunyai ilmu pedang yang cukup tinggi. Dalam hal ilmu silat, putri ini tidak kalah lihai daripadanya sendiri.
Ayah, biarkan aku mengusir ranjang tua ini supaya jangan banyak menjual lagak di sini. Gadis yang galak ini segera menggerakkan pedangnya menyerang BHEHMko. Ketua Qiang Liongpang tertawa bergelak. Hahaha, bapaknya harimau liar anaknya pun sama juga. Biarlah aku orang tua menjinakkan macan betina liar ini. Dengan tenang orang si BHE ini menggerakkan dayungnya menangkis, tetapi diam-diam dia mengerahkan tenaga luakangnya untuk membuat pedang gadis itu terlempar hanya dengan sekali tangkis. Suatji bukan seorang bodoh. Tentu saja ia sudah mendengar tentang tenaga luakang yang tangguh dari kakek ini, karena itu dengan gerakan pergelangan tangannya ia cepat menyelewengkan pedangnya menghindarkan benturan senjata lawan. Lantas dari samping pedangnya dengan cepat mengirim tusukan miring ke arah lambung. Tidak jelek. BHEHMko berseru. Dia cepat-cepat melompat mundur sambil mengelebatkan dayungnya yang menyambar dari atas ke arah kepala Suatji. Tetapi gadis itu dengan gerakan yang lincah dapat pula mengelak sambil meneruskan dengan serangan berantai. Gerakannya memang cepat dan agaknya dengan kecepatan ini ia hendak mencapai kemenangan. Pedangnya kemudian menyambar-nyambar dan sama sekali dia tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk membentur senjatanya. Bagus, Lau Pangcu, kepandaian anakmu bagus juga. BHEHMko berseru dan kakek ini pun terpaksa memutar dayungnya dengan cepat untuk melindungi tubuhnya daripada hujan tusukan dan bacokan. Dengan menggunakan ketajaman pendengarannya, Kun Hang dapat menduga bahwa biarpun Suatji mempunyai gerakan yang amat cepat, namun ia takkan menang menghadapi lawannya yang mempunyai gerakan antep, bertenaga, dan tenang itu. Dia mengerutkan keningnya. Pertandingan besar-besaran dan mati-matian tentu takkan dapat dicegah lagi. Sebetulnya dia boleh tidak usah ambil peduli karena kedua pihak yang akan bertanding bunuh-membunuh adalah golongan hitam atau orang-orang yang mempunyai pekerjaan merampok dan membunuh. Mereka adalah orang-orang jahat. Akan tetapi, pemuda buta ini merasa tidak tega untuk membiarkan sesama manusia saling membunuh hanya untuk memperebutkan sebuah benda mati yang oleh Suatji dititipkan padanya dan kini berada di buntalan pakaiannya itu. Alangkah bodohnya manusia. Untuk mencari harta atau kedudukan, rela mengorbankan nyawa, malah tega untuk membunuh sesama manusia. Kun Hang berpikir keras, mencari akal untuk mencegah permusuhan antara kedua golongan itu. Akan tetapi, baru saja dia bangkit berdiri untuk mencegah menghebatnya perkelahian, mendadak saja di sana-sini terdengar seruan heran dan marah. Sesosok bayangan hitam berkelebat dan tahu-tahu dayung di tangan BHEHMko sudah terpental ke belakang, sedangkan Suatji terhuyung-huyung. Ketika mereka memandang, di sana sudah berdiri seorang gadis cantik jelita yang masih amat muda. Gadis ini berpakaian serba hitam yang ringkas dan sikapnya gagah. Kedua matanya yang jeli memandang ke kanan dan kiri. Alisnya yang hitam panjang itu berkerut, terbayang kekerasan hati dan keangkuhan dari mulut yang kecil dengan bibir merah segar itu. Dengan hanya sekali gerakan saja dapat mengundurkan BHEHMko dan Suatji, dapat dibayangkan bahwa gadis jelita ini mempunyai ilmu kepandaian yang hebat. Suatji yang terhuyung-huyung itu amat marah, tapi sebelum ia sempat mengembalikan keseimbangan tubuhnya, bagai seekor burung walet gadis baju hitam itu bergerak, tubuhnya menyambar dan tahu-tahu Suatji merasa dirinya diangkat ke atas. Kiranya tengkuk Suatji telah dicengkeram oleh gadis itu. Betapapun ia berusaha untuk melepaskan diri, ia tidak mampu bergerak, bahkan pedang yang masih dipegangnya itu tak dapat pula ia gerakan seakan-akan seluruh tubuhnya menjadi lumpuh. Kaum kotor dari Hui Hou Pang dan Qiang Liongpang, dengarlah, nonamu datang hari ini untuk mengambil mahkota pusaka. Kalian tak boleh ribut-ribut lagi dan harus mengalah kepada nonamu. Sikap yang sangat sombong ini menimbulkan kemarahan, juga kegelian. Apalagi Lau Peng yang melihat anaknya ditangkap seperti itu, kemarahannya memuncak dan dia pun lalu membentak, gadis liar dari mana datang mengacau? Kau siapa berani membuka mulut besar di sini? Gadis muda itu tersenyum mengejek. Manis sekali ia kalau tersenyum sehingga banyak di antara para anak buah kedua pihak itu terpesona melihat cahaya gigi gemerlapan di balik bibir yang merah dan berbentuk indah itu. Kau ketua dari Hui Hou Pang, tak perlu banyak cakap. Aku tahu bahwa mahkota berada di tanganmu, lekas serahkan kepada nonamu. Kalau tidak, akan kubanting hancur anak perempuanmu yang tak tahu malu ini. Kiranya bocah ini hendak memaksaku dengan menangkap anakku, pikir Lau Peng yang segera menjawab dengan tersenyum mengejek. Boleh kau banting anak tiada guna itu, mana bisa aku memberikan mahkota pusaka kepadamu. Gadis liar, lebih baik lekas mengaku siapa dan siapa menyuruhmu datang mencampuri urusan kami. Gadis pakaian hitam itu nampak sangat kecewa, lalu melemparkan tubuh Suatji sambil mengomel, gadis sialan, sampai ayah sendiri tidak sayang kepadamu. Suatji terlempar dan jatuh bergulingan, akan tetapi ia cepat melompat lagi dengan mata berapi-api dan muka merah sekali. Jika saja ia tak ingat bahwa tingkat kepandaian gadis baju hitam itu jauh lebih tinggi darinya, tentu akan diserangnya mati-matian, bukan main marahnya pada saat itu. Pangcu dari Hui Hou Pang, juga kalian orang-orang Qiang Liongpang, kalian mau tahu siapa nonamu ini? Dunia Kang Ou menyebutku Liancu, si walet jelita. Nama asliku tak perlu kuberitahu, karena kalian kurang berharga untuk mengenalnya. Ayahku adalah Sin Kiameng Tan Beng Kui. Pada waktu nona muda itu memperkenalkan julukannya, para penjahat itu saling pandang sambil tersenyum-senyum karena memang nama itu tidak terkenal. Akan tetapi ketika gadis itu menyebut nama Sin Kiameng Tan Beng Kui sebagai ayahnya, berubah wajah mereka. Bahkan kedua pangcu itu dan para tamu undangan nampak kaget sekali. Sin Kiameng Tan Beng Kui memang jarang muncul di dunia Kang Ou, namun namanya dikenal sebagai seorang tokoh besar yang berilmu tinggi, yang sekarang hidup sebagai seorang raja kecil di pantai Laut Pohai, di lembah muara Sungai Kuning. Oleh karena kepandaiannya yang tinggi, tak seorang pun bajak laut atau perampok berani mengganggu perkampungan raja kecil ini. Sekarang tahu-tahu ada gadis jelita yang datang mengaku sebagai puterinya dan bermaksud merampas mahkota pusaka yang sedang diperebutkan oleh golongan itu. Suatji yang masih merasa penasaran, ketika mendengar ini segera tahu bahwa gadis yang dibencinya itu tentulah akan dimusuhi oleh kedua pihak, maka keberaniannya timbul kembali. Baginya yang belum banyak merantau, ia tidak mengenal siapa itu Sin Kiameng, pendekar pedang sakti, Tan Beng Kui. Budak liar, jangan menjual lagak di sini. Suatji memaki dan segera menyerbu dengan pedangnya, dari belakang langsung menyerang gadis yang berjuluk Diancu itu. Si walet jelita, gadis yang cantik itu, mengeluarkan suara mengejek dan ketika tubuhnya bergerak dengan luar biasa indahnya, ternyata ia telah dapat mengelak tanpa mengubah kedudukan kakinya dan selagi pedang lawannya menyambar lewat, tangan kirinya segera mendorong. Tanpa dapat tertahankan lagi tubuh Suatji terdorong ke depan, apalagi dari belakang ditambah pula dengan sebuah tendangan ke tubuh belakang. Plok, tubuh Suatji terperosok ke depan, pedangnya mencelat dan hidungnya yang mencium tanah dengan keras itu mengeluarkan darah.
Tangkap gadis liar ini, terdengar Hui Hou Pang Chu Lau Peng memberi aba-aba. Bunuh saja dia, terdengar ketua Qiang Liong Pang berseru. Dua pihak yang tadinya bermusuhan, untuk sementara melupakan permusuhan mereka dan tanpa berunding sudah bersekutu untuk mengalahkan gadis berbahaya itu. Dengan pendengarannya yang sangat tajam, Kun Hang dapat mengikuti semua peristiwa itu. Hatinya berdebar ketika dia mendengar pengakuan gadis yang baru datang itu. Nama Tan Beng Kui tentu saja dikenalnya baik, sungguh pun belum pernah dia bertemu muka dengan orangnya. Dia sudah banyak mendengar dari ayah bundanya tentang Tan Beng Kui karena orang ini dulu juga seorang pejuang gagah, murid pertama dari Raja Pedang Chia Huigan. Bukan itu saja, malah Tan Beng Kui ini adalah kakak kandung dari Tan Beng San yang sekarang menjadi ketua Taisan Pai. Kun Hang amat kagum dan takluk kepada Tan Beng San, orang yang amat dia hormati karena kegagahannya. Apalagi jika dia ingat bahwa Tan Beng San merupakan ayah dari mendiang kekasihnya, Tan Chua Wibi. Malah boleh dibilang dia adalah murid langsung dari Tan Beng San si Raja Pedang itu, yang ketika dia baru menjadi buta, telah membisikkan rahasia dari ilmu sakti Im Yang Sin Kun Hoat. Sekarang gadis yang mengaku berjuluk Bian Cu Si Walet jelita ini, yang bukan lain adalah keponakan dari Tan Beng San, berada di sini dan terancam bahaya pengeroyokan dua pihak yang tadinya bertentangan. Angin gerakan gadis itu tadi membuktikan bahwa ia berkepandaian tinggi, tentu telah mewarisi ilmu silat Sian Li Kun Hoat dari ayahnya. Akan tetapi menghadapi pengeroyokan demikian banyaknya orang, tentu berbahaya juga. Seorang gadis yang menurut suara nyatakan lebih dari 18 tahun usianya itu mana boleh mati dikeroyok, juga amat tidak baik jika mengamuk dan menjadi pembunuh puluhan orang manusia. Dia harus segera turun tangan, demikian Kun Hang mengambil keputusan. Sudah terdengar olehnya suara senjata beradu disusul pekik kesakitan banyak orang. Jelas bahwa gadis lihai itu tentu sudah mengamuk, pikirnya. Cepat Kun Hang melompat berdiri, tongkatnya siap di tangan kanan dan tangan kirinya mengeluarkan mahkota itu, diangkatnya tinggi-tinggi lalu dia berseru nyaring, "Hei, kalian semua berhentilah bertempur dan lihat apa yang berada di tanganku ini." Oleh karena ketika berseru ini Kun Hang mengerahkan sedikit tenaga hitam dari dalam perutnya, tentu saja suaranya amat nyaring dan mengatasi semua kegaduhan. Mendadak semua pertempuran berhenti ketika mereka melihat benda emas mengkilap yang terhias permata berkilauan berada di tangan kiri pemuda buta itu. Mahkota pusaka terdengar teriakan di sana-sini. Kalian bertempur untuk memperebutkan benda ini, bukan? Benar-benar kalian tidak tahu malu. Benda ini bukanlah milik kalian, terang bahwa benda ini dirampok dari tangan seorang pembesar. Sungguh tak baik kalian. Rakyat sudah cukup penderitaannya. Kalian orang-orang kuat dan memiliki kepandaian, mengapa justru mempergunakan kekuatan itu untuk menambah kekacauan dan memperberat penderitaan rakyat? Sekarang benda ini sudah berada di tanganku, hendak ku kembalikan kepada yang berhak. Siapa saja tidak boleh merampas benda ini dan kalian tidak perlu saling bermusuhan lagi. Semua orang itu berdiri melongo. Siapa yang tidak akan terheran-heran menyaksikan aksi orang buta itu? Dan akhirnya meledaklah suara ketawa saking geli di samping marah dan mendongkol. Yang paling marah dan mendongkol adalah Lau Peng. Ia amat marah kepada putrinya. Benda itu dia suruh simpan atau bawa putrinya agar tidak diketahui orang. Siapa duga oleh putrinya dititipkan kepada Sinshe buta ini. Kua Sinshe, apakah kau sudah gila, bentaknya marah. Yang lebih dulu bergerak adalah Suatji. Gadis ini kaget dan takut sekali akan kemarahan ayahnya ketika melihat orang buta itu begitu saja memperlihatkan mahkota kepada semua orang. Ia cepat meloncat ke depan dengan hidung masih berdarah, menyambar dengan tangannya untuk merampas mahkota itu dari tangan Kun Hong. Sinshe, kau kembalikan titipanku, katanya. Akan tetapi aneh sekali, sambarannya tidak mengenai sasaran sehingga tubuhnya malah terhuyung-huyung ke depan. Ia membalik dan dengan suara merayu ia membujuk, Sinshe yang baik, kau kembalikan benda itu kepadaku. Nona Lau, mahkota ini bukan milikmu, menyesal sekali tidak dapat kuberikan kepada siapapun juga. Suatji marah dan menyerbu untuk merampas mahkota, namun tiba-tiba ia terjungkal dan untuk kedua kalinya ia mencium tanah. Hidung yang tadinya berdarah, kini malah berubah menjadi bengkak. Aduh, ia pun mengeluh, kau, keterlaluan, kau kejam. Tadi kau begitu baik, Sinshe, bukankah malam nanti kau mau memijati badanku? Mengapa sekarang kau merampas mahkota? Kembali beberapa orang tertawa mendengar ini dan muka Kun Hang yang berkulit putih itu menjadi kemerahan. Nona, harap jangan keluarkan omongan bukan-bukan. Sebagai seorang gadis seharusnya kau tidak bertingkah seperti ini. Tapi pada saat itu Lau Peng sudah menerjang maju, tangan kanan menghantam dada Kun Hang sedangkan tangan kiri berusaha merampas mahkota sambil berseru. Sinshe buta, kiranya kau hendak mengacau? Seperti halnya Suatji, pukulan ini tidak mengenai sasaran, juga mahkota tidak terampas, sebaliknya entah kenapa dan care bagaimana, tahu-tahu tubuh ketua Hui Hou Pang itu terjungkal ke bawah. Inilah hebat, ketua Hui Hou Pang ini terkenal seorang yang cukup kosen, berkepandaian tinggi. Bagaimana ketika menyerang Sinshe muda buta itu seperti tersandung batu kakinya dan terjungkal begitu mudah? Orang-orang tidak ada yang dapat mengikuti gerakan Kun Hang dan bagi mereka pemuda buta itu seakan-akan tidak bergerak apa-apa kecuali mengangkat mahkota itu tinggi-tinggi seperti takut dirampas. Hanya beberapa orang saja yang menjadi tertegun dan berubah air mukanya. Mereka ini adalah Lau Peng sendiri, ketua Qiang Liong Pang, BHEHMK, Tosu dan Quan Tojin, laki-laki tinggi besar muka hitam, beberapa orang tamu undangan Lau Peng, dan juga nona baju hitam yang baru datang. Mereka itulah yang sempat melihat betapa ketua Hui Hou Pang tadi dirobohkan oleh gerakan tangan yang perlahan dan hampir tak kelihatan dari Sinshe buta itu. Keadaan menjadi gempar dan kini segala kemarahan dan perhatian ditumpahkan semua kepada si buta. Semua orang lupa akan urusan yang tadi, lupa akan pertengkaran antara Hui Hou Pang dan Qiang Liong Pang, lupa pula akan si nona baju hitam yang tadinya hendak mereka keroyok. Sekarang mahkota berada di tangan Sinshe buta, tentu saja dia inilah yang kini menjadi sasaran. Dan hal ini tepat seperti yang dikehendaki oleh Kun Hong. Setelah menyaksikan betapa dengan aneh Lau Peng roboh sendiri pada waktu hendak merampas mahkota, orang-orang tidak berani bertindak sembrono. Mereka memandang orang buta itu dengan heran dan ragu-ragu apa yang harus mereka lakukan. Kun Hong juga berdiri tak bergerak, siap untuk membela diri dari setiap serangan. Seorang anggota Qiang Liong Pang maju perlahan. Tangan kanannya memegang sebuah ruyung besi yang berat. Semenjak tadi dia mengincar Kun Hong dan dia tak percaya kalau tidak mampu menjatuhkan si buta ini. Apa sih sukarnya mengalahkan orang buta? Sekali pukul beres. Agaknya si buta ini pandai silat, pikirnya, maka harus digunakan akal. Dengan amat hati-hati dia melangkah terus maju sampai dekat sekali dengan Kun Hong, dalam jarak 1 meter. Pemuda itu tetap tidak bergerak seakan-akan tidak tahu bahwa dia didekati lawan dari depan yang kini sudah menggeletar seluruh aurat di tubuhnya untuk menghantamnya. Tanpa mengeluarkan kata-kata, orang itu sekarang mengangkat ruyungnya tinggi-tinggi, menghimpun tenaga lalu. Ruyungnya menimpa ke arah kepala Kun Hong yang agaknya akan
akan pecah berantakan tertimpa ruyung besi yang berat itu. Seperti tadi pula, tanpa menggeser kakinya Kun Hang memiringkan kepala dan sekali jari tangannya bergerak, lawan itu jatuh tersungkur, mengadu-adu kesakitan karena ujung ruyungnya sudah mencium kepalanya sendiri sampai benjol sebesar telur angsa. Seorang anak buah Hui Hong Pang dari belakang Kun Hang berindap-indap menghampiri dengan tombak runcing di tangan. Setelah dekat tiba-tiba dia menusuk. Tombak menusuk angin, terdengar suara keras, tombak patah menjadi 3 dan tubuh orang itu terlempar ke belakang. Sekarang barulah semua orang tahu atau menduga bahwa si buta itu kiranya bukanlah seorang sembarangan, melainkan seorang yang mempunyai kepandaian luar biasa. Akan tetapi karena dialah yang kini memegang mahkota yang amat diinginkan itu, semua orang kini mulai mendekat dengan sikap mengancam. Dengan kepala dimiringkan Kun Hang dapat mendengar betapa orang-orang itu mendekat dan mengepungnya, malah yang mengurungnya kini bukanlah orang-orang biasa seperti yang tadi telah menyerangnya. Agaknya tokoh-tokoh penting dari dua pihak mulai hendak turun tangan secara mengeroyoknya, juga dari sebelah kirinya dia tahu bahwa gadis yang berjuluk Diancu itu pun hendak ikut pula menyerbu dan merampas mahkota. Kun Hang memegang tongkatnya erat-erat di tangan kanannya. Dia tidak usah menanti lama. Segera didengarnya angin menyambar, angin senjata yang menyerang dari kanan kiri, depan dan belakang. Cepat dia menggerakkan tongkatnya. Kring 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 terdengar suara berulang-ulang disusul dengan suara gaduh dan jerit kesakitan. Orang-orang yang belum ikut menyerbu memandang dengan mata terbelalak keheranan. Mereka tadi melihat orang-orang pilihan dari kedua pihak menyerbu dan hanya tampak kilat berkelebatan, tapi tahu-tahu banyak pedang, golok dan tombak berterbangan dalam keadaan patah menjadi 2 sedangkan 5 orang sekaligus roboh bergulingan. Menjerit-jerit karena tangan atau lengan mereka berdarah, luka tergores benda tajam. Hebatnya, ketika mereka melihat lagi ke arah sasaran, si buta itu masih berdiri seperti biasa, dengan tangan kiri memegang mahkota tinggi dan tangan kanan membawa tongkat. Minggir, bentakan ini keluar dari mulut ketua Qiang Liong Pang dan kakek ini dengan dayungnya menerjang hebat. Lau Peng yang tidak ingin melihat ketua pihak saingan ini dapat merampas mahkota, cepat mencabut golok besarnya dan hampir berbarengan turut pula menyerbu ke depan. Gerakannya ini diikuti oleh Ban Kuan Tojin yang sudah mencabut sepasang pedangnya karena Tosu ini yang berpemandangan tajam sudah mengetahui bahwa pemuda buta ini bukan orang sembarangan dan memiliki kepandaian yang hebat. Apalagi kalau diingat keterangan pemuda ini yang mengaku sebagai murid Toat Beng Yokmo, tentu saja patut memiliki ilmu silat yang luar biasa. Sementara itu, gadis baju hitam berjuluk Diancu, semenjak tadi menahan senjatanya. Ia seorang gadis yang mewarisi ilmu kepandaian tinggi, pandang matanya awas dan tajam. Melihat gerak-gerik si buta ini, jantungnya berdebar. Segera ia dapat mengenal dasar-dasar gerakan yang aneh dan luar biasa, dasar ilmu silat yang sakti. Oleh karena itu, meskipun ia ikut mendekat, namun ia tidak berani sembrono melakukan penyerangan. Ia masih belum tahu apa kehendak orang buta yang aneh itu, tidak tahu apakah dia itu kawan atau lawan dan apa pula yang hendak dilakukan dengan perampasan mahkota itu. Akan tetapi melihat si buta menentang 2 perkumpulan penjahat sekaligus, di dalam hati gadis itu sudah menganggap Kun Hang sebagai kawan. Karena itu ia bersikap waspada, pedang di tangan untuk siap membantu kalau pemuda buta itu terancam bahaya pengeroyokan puluhan orang banyaknya itu. Dalam waktu hampir bersamaan pelbagai senjata yang digerakkan oleh tangan-tangan terlatih itu menyambar ke arah tubuh Kun Hang, yang terdahulu sekali adalah dayung di tangan BHEHMKO yang menyambar ke arah kepalanya, mengeluarkan suara mengiung saking kerasnya. Dayung ini menyambar dari kanan ke kiri, lalu disusul berkelebatnya golok besar di tangan Lau Peng. Sambaran golok ini mengarah ke leher, juga cepat dan bertenaga hingga mengeluarkan suara mendesing. Kemudian sepasang pedang di tangan Ban Kuan Tojin pembantu Lau Peng itu meluncur datang, yang kiri menusuk lambung yang kanan menyerampang kaki. Gerakan ini dilakukan oleh Tosu itu dengan menekuk lutut, cepat dan berbahaya sekali datangnya pedang, hampir tak dapat diikuti pandangan mata. Diam-diam gadis jelita baju hitam mengeluarkan keringat dingin. Ia harus mengaku bahwa 3 orang ini bukanlah merupakan lawan yang lunak. Andai kata ia sendiri yang diserang secara berbareng seperti itu, hanya dengan meloncat jauh mengandalkan ginkang, ilmu meringankan tubuh, saja agaknya akan dapat menyelamatkan dirinya. Akan tetapi orang buta itu tak kelihatan bergerak sama sekali, masih berdiri tegak dengan tangan kiri yang memegang mahkota diangkat tinggi, adapun tangan kanan memegangi tongkat melintang di depan dada.